Hibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat tuan, tiada tara. Bila lagi kaya tuan, suka menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemsi Novita dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang prinsip kerja mesin pendingin. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian mesin pendingin, komponen-komponen mesin pendingin, contoh mesin pendingin, dan siklus kerja mesin pendingin. Nah, di sini pengertian mesin pendingin. Mesin pendingin yaitu suatu peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fares Mawati. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang prinsip kerja mesin pendingin. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, hukum 2 termodinamika. Selanjutnya, komponen-komponen mesin pendingin, yaitu ada kompresor dan kondensor. Nah, jadi di sini hukum 2 termodinamika, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Selanjutnya, komponen sistem mesin pendingin. Yang pertama, kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Yang kedua, kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukar kalor, menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang komponen-komponen dari mesin pendingin, yaitu ada evaporator dan katup ekspansi. Nah, jadi yang nomor 3 itu ada evaporator. Jika pada kondensor refrigeran berubah dari uap menjadi cair, maka evaporator berubah dari cair menjadi uap. Artinya, jika kondensor fungsinya hanya membuang panas ke lingkungan, maka pada evaporator panas harus diserap untuk menyesuaikan dengan beban pendingin di ruangan. Lanjut, yang nomor 4 ada katup ekspansi. Fungsi dari katup ekspansi itu ada 2, yaitu menurunkan refrigeran dari tekanan kondensor sampai tekanan evaporator dan mengatur jumlah aliran refrigeran yang mengalir masuk ke evaporator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yuwandira. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang cara kerja mesin pendingin. Poin yang pertama ada contoh-contoh mesin pendingin, dan poin yang kedua ada 4 siklus mesin pendingin. Beberapa contoh mesin pendingin. Yang pertama yaitu ada kulkas atau lemari es, dan ada AC atau pendingin ruangan. Dan yang selanjutnya ada 4 siklus mesin pendingin. Yang pertama yaitu ada evaporator. Refrigeran sistem melewati evaporator, kemudian terjadi perpindahan panas dari ruang pendingin sehingga menyebabkan refrigeran menguap. Jadi, jika evaporator mengalami perpindahan panas dari ruang pendingin sehingga akan mengalami proses penguapan. Dan yang kedua, di sini ada kompresor. Refrigeran yang telah meninggalkan evaporator kemudian melewati kompresor sehingga tekanan dan temperatur suhu meningkat. Yang diperlukan kompresor agar dapat beroperasi diperoleh dari energi listrik. Dan yang ketiga, di sini ada kondensor. Refrigeran akan melewati kondensor, di mana refrigeran akan mengembun dengan cara melepas panas Q ke lingkungannya temperaturnya lebih rendah. Jadi di sini kondensor akan mengalami pengembunan karena melepas panas ke lingkungan yang temperaturnya lebih rendah. Dan yang terakhir di sini ada katup ekspansi. Akhirnya refrigeran akan sampai memasuki katup ekspansi sehingga temperatur T dan temperatur P
berkurang, di mana pada keadaan ini refrigeran berwujud uap air. Jadi dapat disimpulkan, katup ekspansi akan mengalami berkurangnya temperatur T dan tekanan P, di mana pada keadaan ini berwujud fase uap air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mailani dari kelas 11 IPA 2. Akan melanjutkan presentasi tentang prinsip-prinsip mesin pendingin. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas dengan menggunakan usaha. Jadi usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1. W sama dengan Q1 kurang Q2. Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja CP adalah perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan suhu yang dikerjakan. CP sama dengan Q2 W Q2 Q1 Q2 T2 T1 T2. Oke, saya akan membahas CP besar koefisien performasi, T1 suhu pada reservoir tinggi, T2 suhu pada reservoir rendah, Q1 kalor yang diserap, Q2 kalor yang dilepas, W usaha, N efisien mesin kalor. Nah, contoh soal yang pertama yaitu suatu gas menerima kalor 7000 kalori menghasilkan usaha sebesar 10.000 Joule. Jika dalam 1 kalori sama dengan 4,18, maka berapakah perubahan energi pada gas? Nah, pembahasan diketahui Q-nya sama dengan 7000 kalori. Nah, Q di sini yaitu jumlah kalori. Tinggal kita masukkan 7000 dikali 4,18 sama dengan 29.260 Joule. Lanjut, W sama dengan 10.000 Joule. W di sini yaitu usaha yang dilakukan. Nah, yang ditanya delta U. Jawab, delta U sama dengan Q dikurang W. Kita masukkan Q-nya yaitu 29.260. Nah, tinggal dikurangkan W yaitu 10.000 Joule. Jadi hasilnya sama dengan 19.260 Joule. Lanjut contoh soal nomor 2. Pada sebuah kulkas mempunyai suhu terendah di dalam freezer min 12 derajat Celcius dengan suhu di luar kulkas 20 derajat Celcius. Berapakah besar koefisien performansi kulkas? Nah, jadi di sini pembahasannya diketahui suhu terendah di dalam freezer itu T2 sama dengan min 12 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin menjadi plus 273 sama dengan 261 Kelvin. Selanjutnya suhu di luar kulkas itu T1 yaitu 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin menjadi plus 273 sama dengan 300 Kelvin. Yang ditanya berapakah besar koefisien performansi kulkas? Berarti yang ditanya CP sama dengan titik-titik berapa? Nah, di sini dijawab CP sama dengan T2 per T1 min T2. Selanjutnya sama dengan T2-nya di sini 261 Kelvin per T1-nya di sini 300 dikurang T2-nya di sini 261 sama dengan 261. 300 dikurang 261 hasilnya 39. 261 dibagi 39 hasilnya 6,69. Nah, selanjutnya kita bulatkan yaitu hasilnya 7. Jadi besar koefisien performansi kulkas itu 7. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lisa dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya apa fungsi kondensor? Jadi di sini fungsi kondensor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Baik, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rohim dari kelompok 3, yaitu jelaskan cara kerja kompresor pada mesin pendingin. Nah, di sini cara kerja kompresor yaitu untuk menaikkan tekanan refrigeran ke kondensor, kemudian dryer, agar sesuai dengan persamaan termodinamika. V sama dengan N, X dikali R dikali T, sehingga jika tekanannya tinggi, maka suhu tekanan refrigeran jadi tinggi. Kemudian di situ dengan melalui kondensor, suhunya diturunkan tanpa menurunkan tekanannya. Setelah itu dilanjutkan ke katup ekspansi dengan menurunkan tekanannya, sehingga bisa menurunkan suhu yang sangat dingin. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Pada contoh soal kedua, mengapa derajat Celcius diubah jadi Kelvin? Karena dalam perhitungan dalam perumusan satuannya menggunakan Kelvin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Panji Pranata, kelompok 2, yaitu apa yang menyebabkan AC menjadi dingin. Nah, di sini AC itu bekerja dengan cara mendinginkan udara ruangan dengan menggunakan prinsip fisika sederhana, yang mana prinsip tersebut akan mengkonversikan cairan menjadi udara secara alami dan akan menyebabkan penyerapan panas. Proses tersebut merupakan penjabaran dari fase konversi. Nantinya AC memanfaatkan suatu campuran kimia, sehingga pendingin ruangan itu mampu menciptakan lingkungan tertutup di mana di dalamnya terjadi penguapan dan kondensasi secara berulang kali, sehingga menjadi ruangan yang lebih sejuk hingga dingin daripada suhu yang ada di luar ruangan. Sekian dari saya.